punya keberanian untuk menegakkan keadilan demi masyarakat. Ini tidak berbicara tentang Panji Gumilang seorang. Ini berbicara tentang keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau dia lakukan ini terhadap Panji Gumilang saat ini, besok bisa melakukan terhadap kita semua dan keluarga kita. Nah, disitulah makanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai benteng terakhir keadilan harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Oke, apa yang mau ditanyakan? Bang, agenda sidang hari ini Bang, bisa dijelasin nggak Bang? Sidang hari ini pemeriksaan saksi dari pihak pemohon ya. Tadi ada saksi fakta 6 orang dan saksi ahli 4 orang. Kita Dari kesimpulan saksi yang tadi apakah ada cukup? kalau saya lihat tadi kesaksian dari para ahli itu sudah mematahkan ya penetapan tersangka yang tidak sah. Jadi ahli dengan jelas sekali menyatakan bahwa seluruh proses mereka penyelidikan, penyidikan dan serta penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum formil di situ. Ya, nggak kasih SPDP di situ. Terus bahkan yang ngasih keterangan pers harusnya Kabareskrim atau Kapolri ini maradir di situ, dan banyak hal lainnya seperti yang tadi dibilang bahwa nggak ada mens rea. Ya, mereka mempermasalahkan adanya akte tanah yang pakai nama pengurus dan disebutkan oleh ahli bahwa itu bukanlah pidana. Karena kalau orang mau pidana, mau ngambil atau mau nyolong, dia nggak akan bikin surat dan bilang bahwa ini bukan punya saya. Justru dia akan ambil, dia jual, dia akan mengaku itu punya dia. Jadi dengan tidak adanya mens rea, pidana ini nggak ada di situ. Nah, itu yang tadi sudah kami berhasil buktikan di persidangan. Ada pertanyaan lagi? Oh, sangat-sangat cacat hukum. Ini bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Ya, belum ada alat bukti tadi. Masa keterangan saksi, orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya 2 alat bukti. Jadi yang mendahului itu alat buktinya dulu 2, baru dijadiin tersangka. Ini dia dijadiin tersangka November 2023, alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2 April 2024 ketika kita perapit. Lah apaan itu? Mana ada dijadiin tersangka dulu, saksi belakangan, bukti belakangan. Ya, ini sangat ngawur. Ya, yang mereka mau lakukan di sini adalah, kalau saya lihat dugaan justru yang mau menggelapkan dan mau mencuri itu oknum Mabes kalau menurut saya. Karena uang ratusan miliar itu semua diblokir. Dan uang ini uang untuk kepentingan masyarakat loh. Ya, santri-santri, ya ulama-ulama di pesantren. Mereka nggak mikirin ke sana. Mereka cuma mikirin mereka ambil aja buat mereka pribadi. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, jadi saya jujur sangat kecewa. Saya bilang kepada pihak kepolisian dalam hal ini, bukannya mereka nggak ngerti hukum. Mereka sudah tahu hukumnya, mereka sengaja langgar. Ya, dia nggak kasih SPDP, dia nggak kasih penetapan tersangka, padahal dia tahu itu wajib. Dia bisa bilang, emang kalau gua nggak kasih, ada korelasinya. Berarti kan dia tahu harusnya ngasih. Dia tidak mau ngasih. Ya, bagaimana hak seorang tersangka yang seharusnya dikasih nggak dikasih? Penetapannya pun ngawur di situ ya. Jadi sangat mengecewakan. Jadi besok pemeriksaan saksi dari pihak kepolisian. Jadi polisi katanya akan menghadirkan 1 orang saksi. Menurut saya saksi yang akan dihadirkan saksi pidana. Ya, tapi kita lihat aja. Tadinya ada 3, tapi dia bilang dia cuma mau menghadirkan 1. Ya nggak apa-apa, dia cepat aja. Bang, tadi dari hasil sidang ini berarti bisa disebut bisa merugikan warga sekitar juga ya Bang ya? Karena kan asetnya ditarik, dari sini gimana Bang penjelasannya? Sangat merugikan masyarakat. Makanya tadi saya tanyakan kepada ahli TPPU kalau hal seperti ini, ya kan, apakah uang-uang untuk pesantren itu
masyarakat atau untuk orang tertentu? Dijawab ini untuk masyarakat. Yayasan ini untuk masyarakat. Ya berarti otomatis yang dilakukan oleh Bareskrim ini merugikan masyarakat. Selama ini dia selalu bilang dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kenyataannya mereka adalah maling, rampok, dan pesuruh dari oligarki. Ya, itu yang saya nggak suka. Mereka sudah tahu hukumnya bagaimana, tapi mereka langgar sengaja. Ini yang sangat parah, ya. Dan ini merugikan masyarakat. Kalau sekarang masyarakat Indramayu yang kena, kita nggak tahu suatu saat mungkin masyarakat Jakarta, masyarakat IKN, dan masyarakat mana lagi. Ya, disinilah makanya masyarakat ini harus berteriak dan lakukan no viral no justice. Karena saat ini satu-satunya tonggak alat kita ini no viral no justice, Pak. Bang, korelasinya dengan kehadiran saksi ahli dari ITE dalam peradilan ini apa? Kita cuma mau nunjukin ke mereka bahwa penyidik aja ya nggak taat sama Kapolri. Ini kan ada yang namanya perkap. Perkap itu sudah bilang yang boleh ini si A, si B. Udah dijelas hitam di atas putih loh. Ya jadi dia nggak bisa bilang gua kagak tahu. Kalau undang-undang lain lu boleh nggak tahu. Tapi kalau peraturan Kapolri yang Kapolri buat anggota lu kagak tahu, kerja lu apa? Pertanyaan saya. Ya kalau itu aja peraturan Kapolri aja dengan sengaja dia langgar, dia nggak respect sama Kapolri, sama pimpinannya dia nggak respect, dia injek-injek itu pimpinan, ya toh. Dan terus bagaimana? Kita mau nunjukin ke masyarakat bahwa ini loh polisi di dalam keseharian mereka, baik itu dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam aturan, semua mereka langgar, semua mereka terobos. Ya mereka nggak peduli karena mereka merasa diri mereka ada di atas hukum. Nah itulah yang saya lawan, oknum-oknum itu, bukan polisinya. Polisinya semua baik, institusinya baik, ya. Tapi oknum-oknum brengsek itu banyak sehingga menjadikan Polri adalah sebagai institusi kepolisian terkorup di Asia Tenggara. Nah ini yang harusnya dirubah, Pak. Oke. Bang, ada pesan Bang? Ada pesan? Ya. Pesan tambahan saja sedikit. Jadi tadi tatkala sidang pada hari ini semua terbukti keterangan ahli. Jadi prosedur yang dilakukan oleh kepolisian yaitu Bareskrim Tipideksus itu melanggar prosedurnya sendiri, cacat formil. Jadi di sini sangat terlihat bahwa kepolisian yaitu Dir Tipideksus melalui penyidiknya itu tidak profesional. Tidak profesional karena apa? Menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya 2 alat bukti itu sudah dipenuhi, ternyata saksi saja April 2024 baru diperiksa ahlinya. Bagaimana seseorang ditetapkan tersangka tetapi tidak ada keterangan ahlinya? Itu yang menurut saya dan dinyatakan oleh ahli hukum pidana itu cacat formil. Apalagi terkait dengan pasal 53 Undang-Undang Yayasan, bahwa seseorang yang menjadi pelapor seharusnya itu adalah orang yang dirugikan dan harus pengurus juga, harus pengurus, dan itu formilnya itu harus di penetapan pengadilan. Ternyata ini tidak dilakukan oleh Bareskrim. Langsung seseorang itu disidik, ditetapkan tersangka, baru ketahuan sekarang di pengadilan, di pra-peradilan ini formilnya cacat hukum. Demikian. Jadi terakhir saya cuma minta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan punya keberanian untuk menegakkan keadilan demi masyarakat. Ini tidak berbicara tentang Panji Gumilang seorang. Ini berbicara tentang keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau dia lakukan ini terhadap Panji Gumilang saat ini, besok bisa melakukan terhadap kita semua dan keluarga kita. Nah disitulah makanya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai benteng terakhir keadilan harus bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Kalau memang penetapan tersangkanya dilakukan dengan cara melawan hukum, di situ dia harus berani membatalkan penetapan tersangka tersebut. Ya jangan takut. Mau itu jenderal bintang 1, jenderal bintang 2, jenderal Kejora di situ. Kalau orang benar ya lepasin dong di situ ya. Saya mau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
walaupun hanya di pengadilan negeri, tapi dia punya kewenangan, dan saya mau agar mereka berani di situ melawan oknum ya, bukan melawan jenderal, bukan melawan polisi, tapi melawan oknum. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk nanti tunggu pengadilan putusan ya. Jadi kalau memang nanti diputuskan oleh hakim bahwa ini melanggar hukum formil, nanti akan dibatalkan. Tadi juga dan saksi juga udah bisa ya. Ya dari saksi-saksi kan udah kelihatan itu kan di situ. Mereka juga udah pusing-pusing juga itu Dari Mabes. bukti-bukti dulu udah Iya. lihat kenapa nggak dibatalkan Betul. cepatnya gitu. Ya kan beda lah menggelapkan, dia menuduh Panji Gumilang menggelapkan karena tanah itu dipakai atas nama dia. Orang yang menggelapkan itu orang yang mau ingin memiliki, ingin ngambil. Kalau ini tidak, Panji Gumilang ketika dia dipakai namanya untuk tanah tersebut, dia bikin surat di notaris menyatakan bahwa itu bukan punya dia. Berarti dia nggak ada niat untuk memiliki. Nah, pertanyaan saya, di mana hati nurani penyidik-penyidik itu? Dia udah tahu loh. Ya janganlah orang apalagi udah 75 ke atas ya masih mau dipenjara, itu dosa loh, itu parma besar loh. Ya berdasarkan KUHP yang baru itu usia di atas 75 sudah tidak bisa dipidana. Demikian. Oke, terima kasih. Pak.